Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Miftah Dea Fakhrudin. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN Rawa Barat 09 Pagi, Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, serta implementasinya di sekolah saya. Menurut pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau mengibaratkan bahwa pendidikan sebagai taman, tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sementara, pendidik adalah sebagai petani atau tukang kebun, yang fungsinya adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Petani atau tukang kebun hanya dapat menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman, memberi pupuk dan air, memperbaiki kondisi lahan, dan membasmi hama yang memungkinkan mengganggu hidupnya tanaman. Tentunya, beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa seorang pendidik harus dapat melayani segala kebutuhan metode belajar anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Tentunya dengan tanpa mengesampingkan nilai-nilai budi pekerti yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Yang pertama adalah kodrat alam, berkaitan dengan lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Yang kedua, kodrat zaman, yang berkaitan dengan perubahan dari waktu ke waktu. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia seutuhnya. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus berpusat kepada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Nah, bagaimana peran guru berdasarkan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, Ingarso Sang Tulodo, yang artinya sebagai seorang guru apabila di depan memberikan contoh yang baik. Yang kedua adalah Ingmadya Mangunkarso, yang memiliki arti apabila berada di tengah, guru bisa membangun motivasi dan kekuatan. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang artinya sebagai seorang guru apabila berada di belakang, berikan dorongan yang baik kepada siswa. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, berbagai program telah kami jalankan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan dengan bermain. Yang kedua, memusatkan pembelajaran kepada anak atau student center. Yang ketiga, memberikan kebebasan berpikir, berkreasi, dan berinovasi kepada anak. Dan yang keempat, membangun komunikasi dan kolaborasi bersama antara kepala sekolah, guru, siswa, dan wali siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, saya juga membuat perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar
berdasarkan karakter peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Contohnya adalah murid belajar secara kelompok, dan selanjutnya murid mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Selanjutnya, kegiatan pembiasaan karakter. Dalam hal ini, kami menerapkan program pembiasaan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Bergotong royong dalam menjaga kebersihan sekolah dan pembiasaan dalam kegiatan keagamaan seperti tadarus dan sholat duha. Selanjutnya, menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai minat, bakat, dan kebutuhan melalui program bimbingan ekstrakurikuler dan literasi. Kesimpulan, hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang pendidik adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan ingarso sungtulodo ing majo mangunkarso tutwuri handayani, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan religius, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.